Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis data panel secara teoritis, tetapi tidak membahas secara mendalam, hanya overview dari data panel itu sendiri. Nanti pada video selanjutnya saya akan mempraktikkan penggunaan data panel menggunakan aplikasi seperti Fuse, Stata, dan R. Pada hari ini, pembahasan kita akan terbagi dalam 4 pembahasan. Pertama adalah pengertian data panel itu sendiri. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan data panel. Yang ketiga, model di analisis data panel yang nanti kita ketahui bahwa di data panel terdapat 3 model, yaitu model common effect model, fixed effect model, random effect model. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 3 model, manakah model yang terbaik? Nah, pada pembahasan nanti ini kita akan membahas tentang pemilihan model mana yang terbaik. Setelah itu, aplikasi data panel dalam ekonometrika. Pada pembahasan ini, pertama kita akan membahas jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya, yang terdapat 3 jenis, yaitu data time series, data cross section, dan data panel. Data time series merupakan data dengan subjek penelitiannya itu 1 dan waktu penelitiannya yang panjang, seperti contoh penelitian likuiditas perbankan A pada tahun 2010 sampai 2015. Jadi subjeknya itu cuma hanya perbankan A, tetapi waktu penelitian kita itu sampai tahun 2010 sampai 2015. Jika data time series ini kita konversikan dalam sebuah data dalam bentuk tabel itu seperti ini. Jadi ini merupakan likuiditas perbankan A pada tahun 10 itu sebesar 2,5%. Likuiditas perbankan A pada 2011 itu 3,5%. Nah, pada data time series kita tidak akan membahas bagaimana likuiditas perbankan B dan C, karena kita hanya terfokus pada perbankan A. Setelah itu kita akan membahas tentang cross section. Nah, di data cross section merupakan data dengan subjeknya yang banyak, tetapi waktu penelitiannya yang 1 periode atau 1 waktu. Jadi ini berbeda. Ini lawan dari time series. Kalau kita contohkan, itu adalah penelitian likuiditas perbankan di Indonesia pada tahun 2015. Jadi perbankannya itu banyak, yaitu seluruh perbankan di Indonesia. Jadi kita akan membahas bank A, B, C, D, E, dan F, tetapi cuma hanya pada tahun 2015. Jadi jika kita konversikan ke dalam sebuah tabel itu seperti ini. Likuiditas perbankan A pada tahun 2015 sebesar 2,5%. Likuiditas perbankan B pada tahun 2015 sebesar 3,5%. Likuiditas perbankan C pada tahun 2015 sebesar 4,5% dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang data panel yang akan kita bahas pada pembahasan yang kita fokuskan pada pembahasan hari ini. Data panel ini kan merupakan gabungan dari data time series dan juga data cross section, sehingga subjeknya banyak dan time series dan waktunya itu banyak, waktu penelitian itu banyak, sehingga mungkin bisa 1, 2, 3 atau 4 waktu yang kita teliti. Seperti contoh penelitian return on asset perbankan di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015. Jadi kita meneliti return on asset perbankan A, B, dan C itu pada tahun 2010 sampai 2015. Jadi setiap perbankan kita teliti 2010 dan 2000 sampai 2012 dan kita gabungkan. Jadi kalau kita konversi ke dalam sebuah data dalam Excel itu seperti ini. Jadi perbankan A tahun 2010 sampai 2012 return on asset yang sebesar ini, perbankan B pada tahun 2010 sampai 2012 return on assetnya sebesar sekian. Ini merupakan pengertian data panel kalau kita bahas tentang jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, pengertian data panel itu merupakan data yang terdiri dari beberapa objek atau individu dalam beberapa periode waktu tertentu. Nah, individu dalam panel itu dapat rumah tangga, industri, kabupaten atau kota, provinsi, dan negara. Kalau untuk waktu, dari waktunya dalam data panel itu dapat harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan.
Nah, jadi kan kita sudah tahu bahwa di dalam data panel itu merupakan data dengan subjek yang banyak dan waktu yang banyak, karena kan gabungan dari cross section dan time series. Maka pasti akan ada variasi data panel, maka banyak variasinya lah. Seperti contoh pertama, individunya banyak tetapi waktu periodenya singkat. Nah, kalau untuk hal ini, waktu itu jangan menggunakan satu periode atau cuma hanya 1 tahun, karena kalau kita menggunakan 1 tahun dengan individu yang banyak akan menjadi data cross section, padahal kita ingin meneliti data panel. Bagaimana kalau kita menggunakan 2 tahun? Nah, kalau menggunakan 2 tahun, karena dalam sebuah penelitian kita akan ingin melihat bagaimana perubahan dalam sebuah variabel itu tersebut. Nah, kalau 2 tahun itu belum dapat menggambarkan perubahan variabel tersebut, sehingga bisa 3 tahun. Tetapi kalau menurut saya lebih baiknya itu menggunakan 5 tahun, itu lebih bagus. Setelah itu ada juga variasi data dengan individunya sedikit tetapi periode waktunya panjang. Nah, kalau individunya sedikit, kalau kita cuma hanya menggunakan individunya satu, akhirnya jatuhnya itu kita menggunakan time series, padahal kita ingin meneliti data panel. Kalau menggunakan 2 subjek bagaimana? Itu tidak masalah, yang terpenting waktunya yang panjang. Setelah itu kita juga punya variasi individunya banyak dan periode waktunya panjang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pasti akan banyak sebuah pertanyaan. Sebenarnya sih berapa sih idealnya data panel itu sendiri? Nah, variasi idealnya data panel itu jika berdasarkan para ahli itu yang bagus itu dengan jumlah observasinya itu 30. Jadi kalau time series itu observasinya itu bisa 30 tahun, 30 bulan, 30 hari, atau bahkan 30 minggu. Nah, bagaimana kalau data panel? Kalau data panel dalam melihat jumlah observasinya itu dengan jumlah subjek dikali dengan jumlah waktu. Jadi kita punya subjek 5 dikali dengan jumlah waktu. Seandainya kita meneliti 5 tahun, jadi 5 subjek dikali 5 tahun itu jumlah observasinya 25. Jadi tapi 25 itu masih kurang, lebih baik kita menggunakan 30 atau lebih. Itu seperti itu. Ini menurut beberapa ahli, karena nantinya akan berpengaruh terhadap asumsi klasiknya. Nah, dalam pembahasan data panel itu kita akan ada hal penting lah yang harus kita ketahui. Pertama, di data panel itu ada data panel unbalanced. Data panel dengan jumlah precision tidak sama dengan jumlah time series. Jadi gini, kita meneliti 3 perusahaan, tetapi satu perusahaan kita cuma hanya punya data 2010 sampai 2015. Kalau perusahaan B kita cuma hanya punya 2011 sampai 2015. Terus perusahaan C kita cuma hanya punya 2012 sampai 2015. Jadi ada beberapa kosong waktunya, itu merupakan data unbalanced. Semoga nanti dalam video selanjutnya saya bisa membahas data panel unbalanced. Selanjutnya kita juga harus tahu adanya data longitudinal. Data longitudinal itu merupakan data dengan pengamatan subjek atau individu yang sama dan diamati pada jumlah titik yang berbeda. Jadi gini, subjeknya itu 1, jadi kita cuma hanya menilai perusahaan A, tapi kita teliti pertama tahun 2010. Itu bagaimana perkembangannya? Saya itu kita teliti 2015. Saya itu kita teliti 2020. Nah, itu merupakan data longitudinal. Selanjutnya kita membahas tentang keunggulan dan keterbatasan data panel. Yang pertama adalah data panel itu mampu mengontrol heterogenitas individual. Karena data panel itu memiliki subjek yang banyak dan waktu yang banyak, maka dapat meminimalisir homogen data. Yang kedua, memberikan banyak informasi, variabilitas, derajat kebebasan atau degree of freedom, dan mengurangi multikolonialitas antar variabel. Ini sama juga karena data panel itu memiliki banyak dan waktu yang banyak dan waktu yang banyak. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan mengukur dampak yang tidak terdeteksi dalam data cross section dan time series. Jadi simpelnya itu gini, kalau kelebihan data panel. Jadi peneliti dapat menjelaskan sebuah fenomena dengan pendekatan yang lebih detail. Karena kalau kita bahas time series cuma hanya satu objek. Tapi kalau cross section cuma hanya 1 tahun saja. Jadi kalau
kita ingin meneliti pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan data panel, kita bisa pendekatan setiap provinsi. Akhirnya kan keragaman sebuah pertumbuhan ekonomi itu akan kita dapatkan. Tapi kalau kita menggunakan data series, pertumbuhan ekonominya kan akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu biasanya itu rata-rata. Jadi rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh di Indonesia kalau di rata-rata seluruh provinsi di rata-rata itu sebesar A, seperti itu. Sama halnya dengan cross sectionnya juga. Setelah itu kita akan membahas tentang keterbatasan. Pertama adalah masalah desain dan pengumpulan data. Yang kedua, distorsi kesalahan pengukuran. Dan ketiga, masalah pemilihan. Untuk keterbatasan ini sebenarnya hanya akan terjadi ketika peneliti tidak dapat memberikan gambaran secara detail dari data yang akan diambil. Jadi contoh ini, kita ingin meneliti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Nah, karena pendekatannya itu lebih tidak langsung pertumbuhan Jawa Timur, kita langsung mengambil kabupaten, kota, seperti itu. Nah, kalau kita tidak tahu gambarannya atau deskripsi data yang kita ambil, kita akan bingung, kita akan mengambil kabupaten saja, kota saja, atau keduanya kita gabung. Nah, seperti itu. Dan juga kalau seandainya kita survei, nah akan sulit bertanya jika ada pertanyaan dengan harus menjelaskan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi kita teliti pertumbuhan per kapita A pada tahun 2020 berapa. Nanti kita tanyakan 2019 berapa, 2018 itu berapa. Pasti di situ banyak akan terjadi sebuah kesalahan karena banyak yang ingat dan mungkin hanya akan langsung sekedar menjawab seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang model data panel, yaitu Common Effect Model. Common Effect Model atau biasanya disebut dengan full least square, yaitu tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan subjek memiliki perilaku yang sama dan kurun waktu yang sama. Kalau Common Effect itu lebih kepada analisis regresi berganda, yang biasanya kita menggunakan data time series, kita menggunakan data processing, ini kita menggunakan data panel. Jadi seperti itu. Lebih simpelnya seperti itulah. Untuk modelnya yang ada di kanan yaitu YID, beta 0, B1, S1, S2, dan ada error term-nya. Error term-nya ini mengandung individual heterogeneity dan juga sisa error yang sudah sesuai dengan asumsi Gauss-Markov. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kalau di data panel itu pasti ada IT, karena itu melambangkan individual dan T itu melambangkan time. Nah, kalau ada sebuah model ekonometrika cuma hanya I, berarti dia menggunakan data cross section karena dia cuma hanya menggunakan data individual. Nah, dan juga kalau ada sebuah model ekonometrika menggunakan T saja, berarti itu model ekonometrika yang nanti dia akan menggunakan data time series karena cuma hanya T. Tapi kalau sudah IT berarti sudah jelas dia akan menggunakan data panel. Jadi ini yang perlu harus diketahui karena kadang-kadang lupa menambahkan I atau bahkan lupa menambahkan T-nya. Lanjut, kita akan ke model yang kedua, itu adalah fixed effect model. Kalau di fixed effect model itu mengasumsikan terdapat efek yang berbeda antar individu. Hal ini dapat diakomodasi dari interceptnya melalui menjumlahkannya. Jadi kalau di fixed effect model itu gini, karena subjek penelitiannya itu yang banyak, pasti ada sebuah keragaman. Nah, maka di dalam fixed effect itu perlu disamakan. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Dengan menjumlahkannya ke dalam intercept, sehingga frame itu menangkap individual heterogeneity-nya ke dalam intercept. Nah, memasukkan heterogeneity dalam sebuah intercept pasti akan ada parameter-parameter yang tidak diketahui, maka dia menggunakan konsep least square dummy variable. Makanya kalau kita sudah membahas fixed effect model pasti akan membahas least square dummy variable, karena least square dummy variable itu adalah teknik yang digunakan untuk setiap individu dan dapat juga mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistematik.
Hal ini dengan menambahkan variabel dummy. Nah, jadi kita bisa lihat pada persamaan regresi berikut ini. Ini cuma hanya memberikan penjelasan saja, jadi tidak perlu dipahami secara detail karena nanti ini langsung jika kita menggunakan aplikasi seperti Fuse, Stata, dan itu langsung diakomodasi. Jadi tidak perlu merubah-merubah atau menjumlahkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat pertama kan model pertama seperti ini. Setelah itu kita tahu bahwa dalam error term ada terdapat individu heterogeneity dan sisa error term. Nah, individu heterogeneity ini diasumsikan harus sama. Jadi dipindah ke kiri, dijumlahkan dalam intersectnya ini dengan konstantanya ini. Nah, akhirnya jadilah model seperti ini. Nah, karena pada parameter ini kita tidak akan tahu besarannya maka digunakanlah dummy untuk menambahkannya. Jadi seperti model terakhirnya. Nah, kalau ini dummy-nya kan sampai 3, berarti subjeknya itu ada 4, karena kalau dummy itu n-1, jadi ini ada subjeknya 4, jadi D-nya itu ada D1, D2, dan D3. Selanjutnya kita akan membahas tentang random effect model. Kalau di random effect model itu komponen error term-nya itu bersifat acak, sehingga mungkin bisa saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Makanya modelnya tetap sama dengan asumsi error term-nya ini mungkin bisa saling berhubungan seperti itu, sehingga adanya karena gini, adanya dummy pada fixed effect model untuk mengetahui ketidaktahuan model yang sebenarnya, tetapi di sisi lain akan menyebabkan berkurangnya derajat kebebasan atau degree of freedom yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Makanya disinilah random effect model itu mengasumsikan komponen error itu bersifat acak. Ini merupakan untuk menjawab adanya sebuah degree of freedom yang berkurang kalau kita menggunakan fixed effect model seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh ada di data panel itu terdapat common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Nah, kita harus tahu model mana yang akan kita gunakan dalam penelitian. Kita tidak bisa menggunakan ketiga-tiganya, tapi kita harus memilih salah satu. Nah, bagaimana cara memilihnya? Kita menggunakan 3 uji. Yang pertama adalah uji Chow, yaitu uji Hussman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, dalam uji Chow itu cuma hanya menguji model common effect atau fixed effect lah yang terbaik dengan hipotesis H0 yang terbaik adalah common effect dan H1 model fixed effect lah yang terbaik. Nah, dengan penerimaan seperti ini ya, nilai value lebih besar dari 0,5 berarti H0 diterima. Nah, jika pada uji Chow common effect yang terbaik, maka kita langsung akan ke uji Lagrange multiplier untuk mengetahui model random atau common lah yang terbaik. Nah, seandainya di sini common, berarti model common lah yang baik. Tetapi kalau dalam pengujian ini random atau common, yang terbaik adalah random, dan kita menggunakan selanjutnya kita harus melanjutkan kepada uji selanjutnya, yaitu adalah random atau fixed effect lah yang terbaik. Nah, kalau di random atau fixed effect ini hasilnya fixed effect yang terbaik, maka ada sebuah kesalahan dalam model karena akan terjadi sebuah seperti lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Di sini common yang baik, kita ke LM ternyata random yang terbaik, kita ke Hussman ternyata fixed effect yang terbaik. Akhirnya kita kembali ke Chow, akhirnya kembali lagi. Nah, seperti itu. Jadi pasti akan kalau seperti itu ada sebuah kesalahan. Nah, jika di uji Chow fixed effect yang baik, ya, kita langsung uji Hussman. Kalau di uji Hussman itu fixed effect yang baik, kita tidak perlu melakukan uji LM karena dua uji ini sudah mengatakan frame yang terbaik seperti itu. Nah, selanjutnya aplikasi dalam data panel. Jadi ini saya mengambil dari penelitian milik Priyastiwi tentang analisis pengaruh jumlah penduduk
pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi kan tujuan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah, dan PDRB terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Teori yang digunakan itu penawaran hukum dan permintaan itu untuk menjelaskan pengaruh upah dan pengaruh jumlah pendidikan dan pendidikan. Nah, hukum itu untuk melihat pengaruh PDRB terhadap pengangguran itu. Ya, penurunan modelnya pertama kan kita punya teoritisnya, yaitu adalah pengangguran fungsi dari jumlah penduduk, pendidikan, upah, dan PDRB. Jadi kan biasanya kalau di ekonometrika kita langsung ke analisis statistik. Setelah statistik itu cuma hanya kan memunculkan hipotesisnya. Nah, setelah itu kita akan munculkan ekonometrikanya seperti ini, ada error termnya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.